Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Fitri Tanjung Sari. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tema bab 5, di mana temanya yaitu adalah Big Data mendorong nilai bisnis. Ya, next. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota. Di sini ada saya sendiri, Agus Riguntoro, kemudian ada Mas Alvito Juwan Ramadan, dan juga ada Mas Bagus Rosid Hamdani. Oke, next. Big Data mendorong nilai bisnis. Ini tema yang kita summary. Di bab ini membahas dampak teknologi dan transformasi bisnis sebuah perusahaan tentang bagaimana efeknya terhadap pemanfaatan sumber daya Big Data. Setidaknya ada 3 pokok permasalahan yang dibahas di bab ini. Yang pertama adalah permasalahan bisnis. Nah, di sini ini mencakup bagaimana perusahaan berusaha memecahkan masalah bisnis dengan bantuan data. Yang kedua, permasalahan data. Ya, termaksud sini ada volume, ketersediaan data, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kasus bisnis. Bab ini merinci bagaimana perusahaan mengembangkan kasus bisnisnya agar bisa terus berkembang. Oke, next. Nah, kita masuk ke study case ketiga. Di sini temanya itu adalah resep yang tepat meningkatkan akurasi penyembuhan pasien dengan analisa Big Data. Study case ini berfokus pada manajemen pasien untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus mengurangi resiko baik bagi pasien maupun penyedia layanan kesehatan. Ini dilakukan oleh Aurora Healthcare dari Amerika Serikat. Nah, di sini mereka memiliki inisiatif untuk meningkatkan hasil perawatan pasien dengan mengembangkan analisa prediktif dan semua data yang tersedia. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengobatan, yang tentu di sini akan berefek terhadap pengendalian biaya, sehingga harapannya mereka akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, tujuan lainnya adalah memberikan pemulihan yang lebih cepat untuk pasien. Next. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, nah ini tidak mudah, ada beberapa masalah yang timbul. Yang pertama, berbagai sumber data masih terisolasi dengan data yang tersedia dari berbagai sumber. Yang kedua, kekurangan platform. Dan yang ketiga, keterbatasan kinerja yang sangat besar karena datanya sangat besar untuk yang digunakan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, pihak Aurora memutuskan untuk menggabungkan teknologi dari ekosistem gudang data tradisional dengan platform penemuan Big Data. Next. Nah, sekilas tentang Aurora Healthcare ini adalah organisasi penyedia layanan kesehatan di Amerika ya, yang terintegrasi ya. Di sini study case ini menggambarkan bagaimana pemikiran inovatif memungkinkan Aurora Health ini untuk menciptakan platform untuk memanfaatkan analisa Big Data sehingga membuka jalan untuk memberikan keuntungan terus-menerus. Nah, poinnya gini dari case ini, kisah sukses Aurora Healthcare ini mengingatkan kita bahwa dengan pemikiran inovatif, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dan dapat membuka jalan untuk memberikan dampak keuntungan yang terus-menerus. Di sini garis besarnya kata-kata motivasinya adalah tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kompleks untuk diatasi dengan gagasan yang kreatif dan kemauan untuk berubah. Nah, slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Alvito Juwan. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Mas. Boleh lanjut, Mas Bagus. Ya, di sini ada komponen solusi, yaitu kolaborasi 3 arah terjalin dengan masing-masing kelompok membawa perspektif yang unik. Fokus rumah sakit pada perawatan pasien, gagasan universitas untuk menggunakan aliran data, dan IBM menyediakan perangkat lunak analisis canggih dan keahlian teknologi informasi
yang diperlukan untuk mewujudkan visi ini menjadi kenyataan. Project Artemis adalah platform yang sangat fleksibel untuk bertujuan membantu dokter membuat keputusan yang lebih baik dan cepat mengenai perawatan pasien untuk berbagai kondisi. Project Artemis merupakan konsekuensi dari hubungan unik antara kolaboratif antara Cytix, UOIT, dan IBM. Lanjut. Dan menggabungkan pengetahuan manusia dan teknologi. Pengujian awal sistem Project Artemis menangkap aliran data dari monitor di samping tempat tidur dan memprosesnya menggunakan algoritma yang dirancang untuk mengenali tanda-tanda infeksi nosokomial. Aspek yang sangat penting dari pendekatan Project Artemis ini adalah bagaimana pendekatan ini untuk menyatukan pengetahuan dan keahlian manusia dengan data yang dihasilkan perangkat untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Keluaran sistem ini didasarkan pada algoritma yang dikembangkan sebagai kolaborasi antara dokter itu sendiri dan pemrogram. Artemis juga memiliki potensi untuk menjadi lebih canggih. Misalnya, pada akhirnya sistem ini mungkin mengintegrasikan sebagai masukan data selain data streaming dari perangkat pemantauan, mulai dari hasil laboratorium hingga catatan pengamatan tentang kondisi pasien hingga metode yang digunakan dokter dalam menafsirkan informasi. Lanjut Mas Agus. Mas Bagus. Memperluas dampak Artemis. Fleksibilitas platform berarti bahwa di masa depan kondisi apapun yang dapat dideteksi melalui perubahan halus pada aliran data yang mendasarinya dapat menjadi target kemampuan peringatan dini sistem. Selain itu, karena hanya bergantung pada ketersediaan aliran data, hal ini berpotensi untuk digunakan di luar ICU dan bahkan di luar rumah sakit. Studi kasus ini menunjukkan penerapan teknik pemrosesan pada situasi dunia nyata di mana ROI dapat dilihat dan diukur. Memperluas konsepnya, Anda juga dapat merancang sistem pembelajaran mesin untuk menjadikan arsitektur ini lebih berguna. Studi kasus 5, di sini solusi pelanggan di server Microsoft SQL. Studi kasus dari Terdata Aster di platform Big Data. Studi kasus ini adalah solusi generasi baru yang menggabungkan server RDBMS atau SQL tradisional dan Hadoop. Studi kasus ini disediakan oleh Microsoft Corporation dan menggunakan cloud. Cloud ini adalah perusahaan swasta sekitar 70 karyawan yang membantu individu dan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan menyaring dan memahami ratusan terabyte informasi yang dihasilkan setiap hari di jaringan media sosial. Dan sorotan solusi di cloud ini bisa mempercepat efisiensi dan memangkas biaya, meningkatkan wawasan dan keunggulan, lalu memfasilitasi inovasi. Dan manfaat cloud di sini bisa mempercepat efisiensi dan memangkas biaya itu dengan memanfaatkan platform Microsoft untuk BI. Pengguna akan bisa mendapatkan data yang mereka cari hampir secara real time. Menambah wawasan dan keuntungan setelah diterapkan sepenuhnya, pelanggan dan karyawan dapat menggunakan solusi BI baru untuk melihat gambaran besar dan detail di baliknya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mengelola kehadiran sosial dengan baik. Memfasilitasi inovasi, cloud menerapkan infrastruktur yang fleksibel dan terukur yang diperlukan untuk terus mendorong batas-batas analisis data. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Alvito. Untuk kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang studi kasus 6. Studi kasus 6 adalah integrasi data yang berpusat pada pelanggan. Dan kasusnya adalah dampak media sosial dan teknologi seluler dalam berkomunikasi dan berjejaring. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kasus ini. Yang pertama adalah tantangannya. Tantangan yang pertama yaitu cara membangun solusi dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kedua adalah menentukan jenis data yang akan diolah. Yang ketiga adalah manfaat analisis dan metrik. Yang kedua adalah manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah membangun solusi dari berbagai masalah yang ada. Yang kedua adalah menentukan jenis data. Yang ketiga adalah manfaat analisis metrik. Yang ketiga adalah fase implementasinya. Fase implementasi yang pertama yaitu analisis data, lalu dilanjutkan dengan arsitektur data.
lalu adalah pengumpulan data, lalu adalah kualitas data, diteruskan dengan pengolahan data, dilanjutkan dengan klasifikasi data, integrasi data, pemrosesan metrik, dan dashboard. Pertanyaannya, mengapa kita memerlukan proses seluruh langkah yang rumit ini? Jawabannya adalah karena data dari pihak ketiga yang perusahaan olah dapat didapatkan mungkin tidak mencangkup konteks sentimen, kategorisasi tren, atau kemampuan untuk memproses ulang data sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Jika terjadi kasus pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan perusahaan, maka yang dilakukan perusahaan adalah menganalisis data untuk sentimen murni dari perspektif terbatas tentang situasi pelanggan. Yaitu kasusnya adalah sentimen negatif. Yang kedua, ada kegagalan proses dalam pelanggan yang negatif. Yang ketiga adalah nada pembicaraannya yang menyebabkan masalah ini. Adapun kelemahan analisis data di atas adalah Anda tidak dapat melihat mengapa pelanggan tidak senang. Lalu konteks pembicaraan yang sedang terjadi, misalnya adalah penundaan pelayanan, kurangnya tindak lanjut, dan layanan pelanggan gagal berkomunikasi dan terlibat. Maka desain solusi akan menjadi pemecahan masalah berikut ini. Berikut adalah gambar flow desain solusi, yaitu pendekatan integrasi data tingkat tinggi mencangkup penggabungan data terstruktur OLTP atau ODS dengan data yang tidak terstruktur, yaitu sentimen, email, media sosial, serta proses ETL. Hal ini memungkinkan pemahaman holistik tentang informasi pelanggan. Keuntungan aplikasi desain solusi tersebut yang pertama adalah perusahaan dapat memberikan pengalaman positif kepada pelanggan melalui manajemen hubungan telepon yang lebih efektif. Yang kedua adalah integrasi data juga memberikan kemampuan untuk memodelkan dan memprediksi hasil kampanye dan menganalisis dampak kompetitif terhadap merek lain dan pelanggan. Yang ketiga adalah perusahaan mengalami peningkatan profitabilitas dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pelanggan mereka. Jadi kesimpulannya adalah terdapat banyak pengetahuan, perilaku, sentimen, dan jenis wawasan lainnya di big data. Baik Anda melihat data mesin, data sensor, data sosial, ataupun data clickstream. Data dapat diproses dan keluarannya diberikan untuk analisis dan penelitian oleh pengguna bisnis untuk menciptakan lebih banyak nilai dan peluang di pasar dan pelanggan baru yang sudah ada. Berikut ini adalah soal dari studi kasus yang kami bahas, yaitu terdapat 6 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.